Memutuskan ikut Yesus adalah sebuah keputusan yang tepat bagi orang yang mengerti dan bagi orang yang waras. Karena memang ikut Yesus adalah sebuah kebodohan bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi bagi orang yang mengenal Yesus, mengenal Tuhan secara pribadi, keputusan ikut Yesus adalah sebuah hal yang menguntungkan. Itulah sebabnya tidak sedikit orang yang mengalami siksaan ketika mereka memutuskan ikut Yesus. Karena mengapa banyak orang di sana tidak mengerti sehingga mereka marah dan melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang mengikuti Yesus. Didukung dengan firman Tuhan yang berkata orang yang ikut Yesus harus pikul salib. Dan orang yang ikut Yesus memang pasti akan mengalami banyak tekanan di dalam kehidupan mereka. Nah, berikut adalah dua artis yang memutuskan untuk ikut Yesus. Hal ini adalah hal yang luar biasa, tentu membanggakan bagi umat Kristiani. Tetapi juga terlebih di hadapan Tuhan, Tuhan bangga. Namun saudara, perpindahan mereka ini bukan di saat sedang terpuruk, tetapi justru di saat mereka sedang dalam cinta-cintanya dalam hal menjalankan ibadah mereka sebelumnya. Ada yang sudah umroh. Nah, orang yang umroh ini tentu akan membuang biaya yang besar, mengeluarkan biaya yang besar. Dan itu menandakan sebagai keseriusan dalam mendalami agama yang dianutnya. Tetapi mengapa kedua artis ini justru memilih untuk ikut Yesus? Apa sebabnya dan bagaimana ceritanya? Ya, mari kita simak bersama-sama. Dua artis yang pernah menunaikan ibadah umroh berikut memutuskan masuk agama Kristen. Satu di antaranya sempat melakukan perjalanan spiritual hingga akhirnya mantap meninggalkan Islam. Wow, luar biasa. Tentu semua penasaran akan kisah hidup mereka. Nah, seperti apa kisah kedua artis tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Kamaya Idol masuk Kristen. Penyanyi jebolan Indonesian Idol Kamaya sempat menceritakan perjalanan pindah agama dari Islam ke Kristen. Belum lama ini, Kamaya menjelaskan bahwa dirinya merupakan seorang yang lahir dari keluarga Muslim. Sejak kecil, artis pemilik nama lengkap Sylvia Damayanti tersebut diajarkan bagaimana menjadi seorang Muslim yang baik. Ia juga sudah menunaikan ibadah umroh di usia 11 tahun. Ya, luar biasa. Anak muda yang cerdas, anak muda yang tentu bukan karena kuat gagahnya dia memilih Yesus, tetapi karena Yesus yang memilih dia. Ya, luar biasa. Cuman saya doang yang disekolahkan sama papa saya di sekolah Muslim. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Kita perempuan semua. Katanya saya anak yang paling besar, jadi saya harus lebih bisa mengerti agama dan bisa membimbing adik-adik. Mendidik di dalam agama seperti pada umumnya aja. Mereka enggak terlalu fanatik. Kita dididik untuk beribadah, sholat, dan lain-lain. Dipanggilin guru ngaji di rumah, kata Kamaya sendiri. Luar biasa. Diajarkan untuk cinta Tuhan, diajarkan untuk beribadah dengan benar, ngaji dengan benar, dan juga mengajak atau memanggil guru untuk mengajar mereka di rumah. Keinginan orang tua yang luar biasa untuk anak menjadi lebih baik. Seperti diceritakan Kamaya bahwa keluarganya tidak fanatik, tentu hal ini hal yang baik. Ya, karena ada yang begitu fanatik. Setelah banyak mengalami pahit manis kehidupan,
Kamaya merasa bahwa hidupnya banyak dibantu oleh Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Kenapa bisa begitu ya? Sehingga akhirnya ia memutuskan untuk masuk Kristen pada 16 Februari 2013. Setia dalam agamanya berdoa, tetapi yang membantu justru Tuhan Yesus. Wow, menarik sekali. Tuhan Yesus memang luar biasa. Selalu menjumpai orang-orang yang sedang susah, orang-orang yang sedang menderita, orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Lanjut, saya enggak bertemu Tuhan datang sama saya. Dalam mimpi enggak yang kayak gitu. Tapi justru lewat banyak peristiwa di hidup saya. Ternyata semua kalau disambung-sambungin menjadi satu hal yang utuh, satu cerita yang utuh. Tahun 2013, tanggal 16 Februari, saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Wow, iman yang baru, lahir baru. Wow, luar biasa. Menjadi anggota Kerajaan Allah di tanggal 16 Februari. Ya, 10 tahun lalu, luar biasa. Ya, menjadi warga Kerajaan Allah. Surga bukan milik Tuhan itu sendiri, tetapi surga adalah milik anak-anaknya yang diciptakan, yang dipanggil untuk mengikutinya. Tapi itu melalui proses dan pengalaman pribadi saya dengan Tuhan. Ya, tentu. Karena pengalaman pribadi, Muslim yang cerdas, anak Tuhan yang cerdas adalah menguji apakah Tuhan itu hidup atau Tuhan Yesus itu mati. Kalau Tuhan Yesus hidup, dia pasti akan mendengarkan doa dan akan menolong tepat pada waktu. Dan sangat terbukti bahwa banyak orang ikut Yesus ketika memanggil Tuhan. Tuhan itu siap membantu mereka dan menemui mereka dalam mimpi. Dan Tuhan ajak mereka untuk ikut dia. Lanjut, dia berkata, saya mengikut Yesus tuh nggak ada yang kebetulan. Dan risikonya pun bukan main-main. Tutur Kamaya, benar sekali, ikut Yesus itu berarti siap untuk ambil risiko. Siap dijauhin teman, siap dibenci teman, siap dimarahin keluarga, dibenci keluarga, dan siap-siap kalau memang akan diusir oleh keluarga atau orang tua. Ya, mereka kadang melakukan hal itu bukan berarti mereka bagaimana, tetapi tentu karena kecewa. Kita tidak bisa salahkan itu, tetapi harus dihadapi dengan kasih. Dengan doa kita doakan mereka supaya Tuhan buka jalan, Tuhan jamah mereka dan menerima sebagai anak Allah atau menerima sebagai keluarga walaupun berbeda iman. Ya, jadi sangat luar biasa keputusan daripada saudara kita ini. Ya, yang berikutnya adalah artis Lukman Sardi. Dia juga sempat umroh. Ya, tetapi Tuhan pilih dia, Tuhan panggil dia, dan dia tidak berontak, tetapi dia nurut karena dia sadar bahwa dia adalah ciptaan. Bukan dia yang memaksa Tuhan untuk mengikuti kehendaknya, tetapi dia merendahkan diri, menerima panggilan itu dengan luar biasa. Dia memutuskan tinggalkan semua, tinggalkan iman lamanya dan ikut Yesus karena Yesus itu hidup dan berkuasa. Ya, dikatakan bahwa saat menjalani hubungan dengan Gono yang kini jadi istrinya, Lukman Sardi melakukan perjalanan spiritual. Tiba-tiba saja Lukman mendapat hadiah umroh secara gratis dan menunaikannya. Namun saat menjalani tawaf, ia merasa emosi lantaran kesulitan menyentuh
Hajar Aswad, ya luar biasa. Ya, Hajar Aswad adalah batu yang rindu semua orang ke sana, ingin menyentuh, menjamah, bahkan mencium. Ya, tetapi Lukman Sardi tidak bisa mendapatkan hal itu. Ya, karena terlalu banyak orang. Ya, lumrah saja kalau timbul emosi. Tetapi bagi orang yang berpikir, pasti akan tahu jawabannya. Mengapa harus berebutan untuk mencium batu yang adalah benda mati, bukan benda hidup? Mengapa harus beramai-ramai, injak-injakan, dorong-dorongan untuk hal itu? Sedangkan Tuhan Yesus hidup, Dia bisa menjumpai kita tanpa harus berdesakan, tanpa harus injak-injakan. Ya, Dia bisa menjumpai siapapun, baik di kamar, di jalan, di mana saja, siapa Dia kehendaki. Itu adalah bedanya Tuhan, orang Kristen, dan juga yang lain-lain. Dia tidak membiarkan umatnya injak-injakan sampai mati hanya karena ingin berjumpa dengan Dia. Ya, Tuhan tidak demikian, mengorbankan orang lain untuk keinginan yang sebenarnya adalah bukan Tuhan. Yesus tidak melakukan hal yang demikian. Di saat banyak orang, Yesus memberkati, banyak orang mengikuti Dia melalui 5 roti dan 2 ekor ikan, suatu tindakan yang luar biasa yang tidak pernah dilakukan oleh Tuhan yang lain. Jadi Tuhan tidak pernah membiarkan orang mati ketika Dia melayani atau orang-orang datang kepadanya. Justru Tuhan datang memberkati mereka dan memberi banyak orang itu makan, ya, dan tidak membiarkan mereka kelaparan. Nah, hal yang luar biasa yang harus kita terus pahami dan jagai, ya, dan kita terus bedakan. Itulah yang membuat Lukman Sardi memutuskan untuk tinggalkan batu itu dan ikut Yesus yang hidup, yang penuh dengan belas kasihan. Jadi kita boleh lihat dia ngasih bonus umroh, padahal gue lagi dalam perjalanan spiritual ini. Gue jalanin umroh sebagai umat Islam. Pas tawaf itu gue ngerasa bukan hal yang mudah untuk sampai di ujung. Semua emosi, gue marah banget karena gue enggak nyampe-nyampe. Gue kata-katain semua orang. Kata Lukman Sardi dalam perbincangannya. Emosi itu kemudian mereda saat ia mengingat ucapan kakeknya untuk terus menyebar kasih. Dari situ Lukman merasa mendapat hidayah dari Tuhan sepulang umroh. Lukman Sardi pun mantap pindah agama. Wow, di saat yang demikian dia ingat tentang kasih, bahwa kakeknya mengajarkan tentang kasih. Nah, siapakah yang mengajarkan tentang kasih? Dan kasih terbesar itu diberikan oleh siapa? Ya, tentu Tuhan Yesus dong. Yesus oleh karena kasih dia rela mati untuk anak-anaknya. Ya, berbahagialah mereka yang percaya kepadanya. Firman Tuhan berkata, tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Ya, kehidupan Lukman Sardi setelah pindah agama pun tak berjalan dengan mulus. Ya, tentu pasti akan menimbulkan banyak masalah yang lebih serius. Tapi anak Tuhan jangan takut, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Ia sempat merasa kesulitan dalam hal finansial. Ya, betul. Ya, itu pasti, dan banyak artis yang melakukan atau mengalami hal yang sama. Kesulitan dalam hal pekerjaan. Dan iblis memang tidak senang dan pasti akan mencari kesulitan-kesulitan, mendatangkan kesulitan-kesulitan supaya kita berbalik mengikutinya. Artis 50 tahun itu pun merasa ada yang salah dalam mengambil keputusan pindah agama. Apa yang terjadi di 7 tahun itu?
Pertama, kelahiran anak lo dan lo nggak punya duit untuk itu. Kelahiran anak kedua, problem, itu naik turunnya banget. Ada banyak sekali momen yang buat lo down dan mungkin lo pernah mikir, apa gue salah ya milih jalan ini, ujarnya. Ya, ini adalah perbuatan iblis, yaitu membuat seseorang ragu terhadap pilihan, membuat seseorang ragu terhadap jalan yang sudah dilaluinya. Nah, untuk itu di masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit. Bagi orang yang cerdas akan tetap di dalam Tuhan, tetapi orang yang tidak cerdas akan pergi meninggalkan Tuhan. Namun ada sosok yang meluruskan hal tersebut, yakni mendiang sang ayah, Idris Sardi. Meski ayahnya sempat kecewa Lukman pindah agama, namun Idris meminta putranya untuk bertanggung jawab atas keputusannya pindah agama. Wow, orang tua yang hebat. Tidak semua orang tua yang sehebat Bapak Idris Sardi ini. Ya, dia justru menyuruh putranya untuk bertanggung jawab atas pilihannya. Dan orang yang bertanggung jawab akan membuktikan apakah pilihannya itu salah atau benar. Orang yang berhasil adalah orang yang mampu membuktikan, dan hal itu pasti akan membuat banyak orang bangga. Kalau hal itu benar, maka Lukman Sardi akan merasa bangga, bahagia, orang tuanya juga bangga dan bahagia, banyak orang melihat senang, diberkati, terlebih Tuhan pasti akan bangga terhadap pribadi daripada Lukman Sardi. Kata ayahnya, "Wah, gue dosa apa kok gue sampai anak gue yang laki-laki begini? Yang tadinya gue pikir bokap gue akan marah besar, tapi gue dapat reaksi yang beda. Gue kecewa, tapi ini hidup lo, tapi harus ada syaratnya. Pada saat lo milih ini, lo harus bertanggung jawab sama pilihan lo," pungkas Lukman Sardi. Ya, itulah sebabnya pendapat admin bahwa luar biasa orang tua yang hebat, ya, orang tua yang berkata bahwa aku kecewa, tapi kamu harus bertanggung jawab atas pilihan Anda. Dan kiranya orang tua di luar sana juga memiliki prinsip yang sama seperti ayah Lukman Sardi, mendukung anaknya asal hidup berubah, hidup jadi berkat, dan menyenangkan Tuhan, menyenangkan banyak orang. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa, dukung saudara-saudara kita ini, baik Kamaya dan juga Lukman Sardi, supaya tetap kuat di dalam imannya, jangan lemah, jangan putus asa. Ada Tuhan bersama kita, karena Tuhan kita Immanuel, Dia bersama-sama dengan kita. Dan jangan sampai masalah membuat kita menjadi down atau membuat mereka menjadi lemah, tetapi masalah harus membuat mereka makin kuat dan mereka membuktikan bahwa Yesus ada bersama dengan mereka. Yesus itu hidup dan Yesus mampu menolong mereka, dan Yesus mampu memberikan jalan keluar. Kiranya melalui saudara-saudara kita ini banyak orang diselamatkan, teman-teman, sahabat-sahabat juga melihat kasih Kristus di antara keduanya, sehingga mereka juga kagum, mereka juga tertarik untuk ikut Yesus, jalan yang lurus, ikut Yesus yang adalah Tuhan yang penuh kasih, mengampuni orang yang bersalah, dan memberkati, mendoakan orang yang sedang memusuhi kita. Jangan kita menebar kebencian, tetapi menebar kasih persaudaraan yang mengikat menjadi satu. Semakin hari kasih Tuhan semakin dalam dan semakin diberkati luar biasa. Tuhan Yesus memberkati semua para pendengar, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe, supaya channel ini semakin giat untuk memberitakan
kesaksian dan kesaksian orang-orang yang ikut Yesus, supaya di antara kita tidak ada yang lemah imannya, tetapi semakin kuat dan menjadi berkat. Amin.